Tapi pada akhirnya bukan mami saya yang menyuruh saya jadi Kristen. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan pada waktu itu mami saya memohon kepada saya. Karena papi saya ngamuk besar. Ya, papi saya bilang, kalau Debbie jadi Kristen, kalau opa saya itu semua pasti juga tahu ya, pendeta Lapian itu opa saya. Kalau dari pihak papi saya, Ustadz Basir opa saya panggilnya Aba. Di Poso itu Ustadz Basir, kepala kantor Departemen Agama di Poso. Jadi memang tidak gampang. Ya, dan ketika saya jadi Kristen, mami itu memohon juga kepada saya, Debbie tolong, kamu mengalah dulu sekarang supaya papi itu enggak ngamuk, enggak apa. Tunggu mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Hancur ini keluarga Debbie, mami enggak tega kalau kamu diusir dari rumah. Saudara, kebangkitan Kristus membawa kita kepada sebuah pengharapan sampai kepada kekekalan di masa yang akan datang. Untuk apa saudara? Ayat 4 berkata, agar kita ini menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Di dalam Kristus ada sebuah pengharapan. Kita menerima sesuatu yang mulia. Apa itu yang mulia? Yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Semua yang kita miliki di dunia ini akan binasa. Sehebat apa rumah saudara? Ya, di Jakarta banyak orang punya rumah saudara. Ya, saya diajak ke satu rumah di Jakarta. Bu, doain ya, saya ini rumah ini mau saya jual bu. Berapa bu? 50 miliar. Ya, itu lantainya dari keramiknya dari Eropa. Rumah pakai lift. Ya, saya bilang sama suami saya kalau dikasih rumah begini saya tidak mau. Siapa juga yang mau kasih ya? Cuma saya juga memang tidak mau. Kenapa saudara? Itu istrinya cari suaminya susah. Pakai telepon, halo, saya kamu di mana? Aku lagi di lantai 4. Turun dulu ya, saya di basement. Turun dulu pakai lift. Ya, enak rumah kecil kan? Saya sama suami ke kamar mandi ketemu. Ya, mau ke ruang tamu ketemu, dia lagi. Ya, nggak apa-apa, rumah RSSSS, rumah sangat-sangat sederhana, sempit kakinya, nggak bisa selonjor. Ya, nggak apa-apa. Tapi Alkitab bilang itu semua akan binasa. Sehebat apapun mobil yang kau punya hari ini, nggak usah bangga, itu akan binasa. Dan ketika kita mati, kita nggak bisa kan mayat dibawa pakai Lamborghini. Bisanya hanya naik mobil ambulans. Semua yang ada di dunia ini hanya akan binasa. Kecantikan, ada orang yang terlalu pusing dengan kecantikan, ya. Di Jakarta, saudara, bukan di sini. Ya, keriput sedikit udah pergi tarik di Singapura, tarik ya. Pertama pakai benang, lama-lama pakai kawat. Enggak mempan lagi pakai kabel, ya. Tarik terus, ya. Sampai mukanya juga jadi aneh sih. Saya banyak ketemu ibu-ibu di Jakarta, itu aneh mukanya. Karena sudah ketarik terus, jadi dia ketawa nggak bisa ketawa kayak kita gini. Ya putus nanti putus saudara. Ya keriput itu kalau benangnya putus ya, nggak bisa ya. Karena dia terlalu memikirkan kecantikan. Sampai ada dokter bilang sama saya begini, ada loh bu orang, dia sudah suntik nih filler. Datang terus minggu depan dokter bilang, ibu sudah gak bisa suntik loh. Ibu dalam sebulan ini sudah melebihi batas. Enggak dok, saya pengen lagi disuntik. Tidak pernah ada kepuasan. Mereka lupa bahwa tubuh ini juga mau kita rawat apapun akan binasa. Ya. Tapi Tuhan bilang ketika kita menerima Kristus, kita akan menerima satu bagian yang tidak binasa, tidak cemar. Makanya kita harus menjaga hidup hari ini, belajar hidup dalam kekudusan. Sebab yang masuk dalam sorga, orang-orang yang tidak cemar, yang kudus saudara. Ya, hidup kudus itu bukan berarti kita gak bikin dosa. Tapi ada sebuah usaha untuk kita menjaga hidup dalam kekudusan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, gak bisa. Saya masih bisa marah ketika saya jengkel. Tapi setelah itu saya bilang, Tuhan ampuni Tuhan. Tadi aku jatuh, aku marah. Ya, darah Kristus tersedia untuk pengampunan dosa kita di masa yang akan datang, untuk dosa yang tidak disengaja. Bukan orang saudara, dia bersinah, ya selingkuh, dia bilang darah Yesus tersedia bagiku. Kau sengaja bermain-main dengan dosa.
Bukan orang homo yang sengaja ya hidup dalam kenajisan. Lalu dia bilang, kan darah Yesus tersedia. Bukan untuk orang-orang yang hidup dalam kepahitan dan bilang, biarin saja nanti darah Yesus tersedia. Engkau bermain-main dengan kasih karunia Allah. Dan dengan sengaja engkau mencemarkan dirimu. Tidak ada lagi darah untuk menghapus dosa yang seperti itu. Ya, jangan salah saudara. Kita akan dipersiapkan menerima satu bagian yang gak cemar, yang gak layu, yang tersimpan bagi kita di sorga. Yaitu bagi siapa? Ayat 5 bilang, yaitu bagi saudara jemaat GBI, saudara jemaat GPDI. Maklum saudara, saya ini pendeta segala gereja. Ya, saya datang ke Katolik Karismatik, saya datang ke GPDI, saya datang ke GBI, saya datang ke semua gereja. Makanya saya gak mau buka gereja, karena sudah banyak gereja. Kalau saya buka gereja, saya berantem lagi sama Pak Heski nanti. Jangan undang itu Debbie Basir, nanti jemaat pindah sama dia lagi. Mending saya jadi gembala online. Ya jemaatnya hampir 1 juta malah kan. Di mana-mana jemaat saya malah. Ya di Sydney, di Amerika, di mana saya punya jemaat. Ya, hari-hari ini memang kita perlu berdoa. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak lagi punya visi tapi ambisi. Sampai menghalalkan segala cara saudara. Ya saling berebut jemaat, Tuhan Yesus bersedih loh. Ya, jadi kita perlu berdoa sungguh-sungguh buat gereja, buat hamba-hamba Tuhan. Dikatakan di sini saudara, buat kita ya, buat jemaat GPDI Gajah Mada yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maaf saudara, jangan dulu terlalu pede bahwa kita ini pasti masuk surga. Keselamatan itu akan dinyatakan pada zaman akhir dan kita masih menanti. Masih menanti. Makanya jangan ada satu orang pun yang gugur sampai di garis akhir. Kita masih menanti. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku kata Yesus. Mengaku mengenal aku. Tapi ketika Tuhan datang, kita semua berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan di situ Tuhan baru akan ngomong. Ini muridku, mari masuk dalam kerajaanku. Kamu, Tuhan saya ini pengkhotbah, saya WL Tuhan, saya singers Tuhan, saya pemain musik. Enggak, kamu pembuat kejahatan, aku enggak kenal. Itu yang Alkitab bilang. Mari kita berdoa hidup menjaga kekudusan. Karena keselamatan itu baru akan dinyatakan pada zaman akhir. Emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iman kita lebih mahal daripada emas. Emas sekarang 1 gram berapa? Ada yang penjual emas di sini? Toko emas 1.200.000 lebih ya. Tahu ya Bu ya? Semua harga emas pasti tahu nih. Saudara, emas itu saya kemarin di Israel, ya orang Israel toko perhiasan bilang hari ini dunia Bu, dunia 2 juta 1 gram di dunia. Indonesia masih 1,2. Emas itu enggak pernah turun harganya, naik terus. Ya, saya punya investasi emas 80 kilo. Mas Daniel. Ya, harganya naik terus. Ya naik terus ya. Saudara, emas itu gak pernah turun. Tapi ada hal yang lebih berharga daripada emas kata Alkitab. Ya, kemurnian iman itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman itu teruji, iman itu dikatakan murni kalau sudah melalui pengujian lewat api. Kita semua harus diuji. Ya, bukan orang yang pintar nyanyi di gereja yang imannya teruji. Orang yang kuat menghadapi tekanan penderitaan ketika kita sungguh-sungguh menerima Kristus. Gereja ini adalah gereja yang bersejarah bagi saya. Dulu pendetanya Om Bangguna ya. Tahun 95 ketika saya terima Yesus, ya saya diusir papi saya dari Poso. Saya lari ke kota Palu saudara. Dan waktu itu saya tinggal di kos-kosan di Jalan Una-Unas itu. Lalu pada waktu itu mami saya datang ke kota Palu cari saya. Lalu saya dibawa ketemu sama Om Bangguna.
Mami saya hari ini hadir, mami berdiri mami. Ya. Ini mami saya saudara, mungkin ya semua pada kaget kok ada maminya Debbie Basir, ini mami saya. Mami saya jemaat di sini saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi pada waktu itu mami saya antar saya untuk ketemu dengan Om Bangguna di sini. Ya, dan pada waktu itu saya dibaptis ya, saya menerima Tuhan Yesus, tapi kalau bicara tentang penderitaan, ya mami saya orang yang sangat menderita. Karena mami saya menikah dengan papi saya. Sejak menikah itu mami tidak boleh pergi ke gereja. Dan kami semua anak-anak 5 beragama ikut papi saya. Ya. Dan mami sangat takut ya untuk mempengaruhi kami. Karena ya kita tahu papi saya keras sekali saudara. Dia punya pedang panjang, dia punya pistol. Saya terus diingatin, awas kamu jadi Kristen, awas kamu jadi Kristen. Tapi pada akhirnya bukan mami saya yang menyuruh saya jadi Kristen. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bahkan pada waktu itu mami saya memohon kepada saya. Karena papi saya ngamuk besar. Ya, papi saya bilang, kalau Debbie jadi Kristen, kalau opa saya itu semua pasti juga tahu ya pendeta Lapian, itu opa saya. Kalau dari pihak papi saya, Ustadz Basir opa saya panggilnya Aba. Di Poso itu Ustadz Basir, kepala kantor Departemen Agama di Poso. Jadi memang tidak gampang. Ya, dan ketika saya jadi Kristen, mami itu memohon juga kepada saya, Debbie tolong, kamu mengalah dulu sekarang supaya papi itu enggak ngamuk, enggak apa. Tunggu mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Hancur ini keluarga Debbie, mami enggak tega kalau kamu diusir dari rumah. Saya cuma bilang sama mami waktu itu, Mam, saya juga enggak tahu, tapi ini waktu Tuhan buat saya. Enggak apa-apa Mam, saya pilih tinggalin keluarga. Ya, mami percaya aku mengikuti Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso saudara, saya berangkat ke kota Palu. Enggak bawa apa-apa, bahkan papi saya bilang, kamu jangan bawa ijazah. Kalau kamu bawa ijazah, ya saya bunuh kamu, saya yang sekolahin kamu. Saya mau lihat kamu tinggalkan keluarga, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya gendut sekarang saudara. Ya, dan akhirnya ya dengan berat hati, dengan air mata, mami saya harus melepas saya. Saya tahu itu adalah sebuah pengorbanan yang tidak gampang. Di situ saya memulai perjalanan iman bersama Tuhan. Lalu akhirnya saudara, saya tinggalkan keluarga dan puji Tuhan ya banyak pergumulan di jalan Una-Una di kos-kosan itu, saya tinggal di kos-kosan. Kalau anak kos berangkat kuliah, saya cuci baju mereka, pakaian kotor, piring kotor. Di tempat kos itu juga saya mendengar suara Tuhan. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di satu lapangan, di atas panggung dan di bawah itu puluhan ribu orang. Dan saya mau bilang, tadi malam penglihatan itu terjadi di Stadion Gawaliso. Hampir 50.000 orang datang saudara. Saya tadinya pikir apa iya sih nggak mungkin. Tapi ternyata waktu saya sedang berdiri di atas panggung tadi malam. Saya lihat itu lautan manusia puluhan ribu. Tuhan berkata kepada saya tadi malam di atas itu. Apa yang aku nyatakan kepadamu. Tahun 96 di jalan Una-Una di kosan itu. Hari ini aku genapi. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Tahun ini saya tolak 3 pelayanan di Amerika. Karena saya bilang saya gak mau ke Amerika teruslah 3 kali setahun. Gak, nanti tahun depan lagi. Saudara, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Hari ini jadwal itu ya saya lihat apa yang Tuhan nyatakan. Puji Tuhan, ya saya bilang kepada mami saya, perjuangan iman itu gak sia-sia. Air mata dan doa-doa mami tidak sia-sia. Ya, apa yang mami sudah lakukan, ya Tuhan jawab. Saudara, maksud semuanya itu ialah apa? Waktunya sudah habis karena Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Ya, supaya satu saat ketika Tuhan datang, kita kedapatan berkenan. Untuk apa dikatakan? Sehingga kamu akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari apa? Yesus menyatakan dirinya. Nggak usah cari pujian dari manusia, nggak usah. Manusia itu kalau muji bilang saja pret.
Karena manusia itu banyak munafik. Di depan baik, di belakang jahat. Ya, makanya saya kalau dipuji-puji orang, tambah cantik, saya bilang pret. Ya, itu pujian yang sia-sia. Cari pujian dari Tuhan. Karena bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, jangan menyerah dengan pergumulan imanmu hari ini. Karena ada sebuah pengharapan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang sampai pada kekekalan. Dan itu yang Tuhan cari dari hidup kita.